Bona dan Nana yang tergabung dalam The Cinnamon. Oke, selamat datang di Bis Inspirasi. Keren. Terima kasih sudah hadir. Kita siap-siap terinspirasi dari The Cinnamon ya, kayak. Iya, dan Iya, Kakak Stan juga terima kasih kemudian sudah Alhamdulillah. menemani saya lagi. Mudah-mudahan Ya kan? lama dia di sana ya. Selamat datang di Inspirasi Jalanan, pemirsa. Inspirasi bisa datang dari mana saja, dari siapa saja, dari apapun. Terutama dari karya-karya orang-orang yang datang ke sini, betul nggak? Betul. Gue pingin banget punya rumah Oke. yang sebetulnya budgetnya nggak besar. Ya. Terus juga ada ruangannya cukup Oke. untuk anak ya kan, sehingga bisa dekat dengan anak, dengan suami. Anak 9 ya? 9 apa 10 sih? Oh 11, oke. Sepak bola berarti. Terus tapi nggak, pokoknya anak satu ya kan. Terus tapi juga kalau misalnya ada saudara datang, bisa nginep di rumah. Oke, saudara Tapi sekampung juga bisa datang gitu ya. Oke. setanah air, nggak apa-apa, bang nyokap bokap gitu Oke. kan. Atau nggak teman-teman. Yap. Nah, juga pengen punya rumah yang juga aman, nyaman, Tahan gempa. airnya bagus. Iya, itu juga paling penting. Sekarang kan lagi musim gempa ya kan. Iya. Jadi gue ini belum ada jalan keluar nih, Stan. Tuh, Terutama masalah budget. Tuh kan. Harga nggak masalah buat Opi, yang penting murah katanya. Itu prinsipnya bagus. Lu jangan bicara harga lah, harga nggak masalah, yang penting murah katanya. Oke. Murah. Bener Betul, banget, bener banget. Budget Kan- gue nggak gede. Kan Opi udah ngomong dari minggu lalu, dan sekarang saya hadirkan orangnya di hadapan matamu. Yusing! Yeay! You sing siapa? You sing, I sing. We sing together. We sing together. Yusing ini adalah seorang arsitek. Berarti bisa bantu dong. Bisa, beliau ini dong, dari Akar Anomali, sebuah enterprise yang tidak hanya ngurusin jasa secara profesional pemirsa, tapi juga banyak ide-ide cemerlang untuk urusan sosial, terutama rumah-rumah mikro untuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Aman dan nyaman Iya. gitu Iya. ya. Nah, saya punya Iya. anak kecil ya kan. Pokoknya gimana caranya bikin rumah aman dan nyaman, tapi juga budgetnya enggak. Iya, Budgetnya tetap aman. Betul, buat Mbak Opi kayaknya cocoknya memang rumah alami ya. Rumah alami. Maksudnya alami gimana? Gini, Indonesia kan terletak di jalur cincin api. Artinya Cincin api. kita punya Ring of banyak fire. sekali gunung ya. Dengan banyaknya gunung, sebetulnya Indonesia tuh sangat subur. Oke. Kita punya banyak sekali bambu, kita punya banyak sekali kayu, kita punya banyak dedaunan. Oke. Jadi itu semua sebetulnya sumber material yang kita bisa pakai Buat untuk rumah. membentuk rumah yang alami. Oke. Bambu dan kayu bisa dibuat mewah, bisa dibuat sederhana, tergantung kita mau mengembangkannya ke arah mana begitu. Itu layak ditempatin. Nah, nenek moyang kita sebelum ada industri, sebelum ada arsitek, sebelum ada berbagai toko material, begitu justru membangun rumahnya dengan bergantung kepada alam. Oke. Mereka memanfaatkan apa yang ada dengan kayu, bambu. Bahkan kemarin waktu baru kejadian gempa di Lombok, Ya. banyak rumah-rumah tradisional yang dari bambu justru bertahan. Sumber inspirasi kita, Oke. mereka bukan cuman semata-mata memenuhi kebutuhan untuk rumah, Heeh. tetapi menunjukkan cara hidup yang bergantung sama alam. Iya. Menurut saya ini penting dalam Ya. konteks rumah tradisional. Oke. Begitu kita bergantung sama alam, kita bergantung sama kayu, Ya. maka saya yakin semakin lama akan semakin banyak industri dan teknologi yang bergantung sama kayu itu berkembang. Begitu. Oke. Tapi ini bicara mengenai kebutuhan ya, ada wants and needs. Iya, ada keinginan, ada keperluan. Masyarakat di kota besar, urban, apalagi Opi ini, ya kan? Dia rumahnya sekarang aja kamarnya aja itu 3 kali 2000 meter. Makanya Itu gang. di dalam rumahnya ada kompleknya. Saya bilang nggak efisien gitu kan segala macam. Nah, kebutuhan itu gimana bisa terpenuhi dengan rumah-rumah tadi, rumah dengan bambu segala itu bisa. Ya, dalam konteks kebergantungan tadi sebetulnya begitu kita menggunakan banyak material alam seperti cara hidup masyarakat zaman dulu, Ya. mestinya pemerintah juga mendorong penyediaan sumber daya alam kita karena alam Ya. kita kan sangat subur sebetulnya. Subur banget. Jadi kalau pemerintah mendorong itu, ketersediaan materialnya juga akan terpenuhi. Oh, oke, Tetapi oke, oke. ironisnya sekarang rumah alami yang rumah bambu, rumah kayu, Ya. Iya, iya, iya. itu dianggap rumah tidak layak huni oleh pemerintah. Kenapa? Memang mereka anggap sebagai standar rumah yang tidak layak huni. Menurut saya ini Oke. ironi begitu. Oke. Padahal kita punya banyak sekali sumber daya alam itu. Oke. Sementara di London sedang bercita-cita pengen punya, sudah ada desainnya, Oke. bangunan 70 lantai, Ah. strukturnya dari kayu. Kayu. Oke. Tokyo mentargetkan tahun 2040 Ah. punya bangunan di Tokyo yang tingginya 70 lantai, Oke. 90% materialnya dari kayu. Tapi pemirsa mungkin ada hal juga yang unik nih. Kita rumah ini kan menjadi sebuah simbol kesuksesan, quote unquote adalah makin gede sebuah rumah makin sukses seseorang. Itu mungkin mindset yang ada dengan masyarakat kita kali ya gitu ya. Padahal
bisa dibilang rumah kayu juga bisa dibikin besar, bisa jadi bangunan, bisa jadi fungsi-fungsi apapun gitu kali ya. Betul, cuman saya lebih dorong sebetulnya agak keliru kalau menjadikan rumah itu sebagai simbol keberhasilan ya. Oke. Itu kan semua untuk diri sendiri sebetulnya. Iya, iya, Mestinya iya, iya. semakin banyak kita bisa berbuat untuk orang lain. Menurutnya itu lebih berhasil dibanding punya rumah besar gitu. Ngapain punya rumah gede-gede? Oh, iya, iya, Saya iya. ketemu banyak warga di desa. Kadang-kadang Oke. saya main ke desa begitu. Heeh. Mereka rumahnya gede-gede. Di desa tuh tanahnya kan Iya. besar-besar Iya. ya. Rumah itu bisa ratusan meter. Terus saya tanya sekarang yang tinggal berapa orang? Cuma 2 orang. Waduh. Kadang-kadang Wow. 3 orang. Jadi- Anak-anaknya udah ke kota. Oke. Artinya Ya. hidupnya tuh habis untuk merawat rumah yang besar itu kan nggak perlu. Jadi dibudakin sama rumah ya karena Iya, perawatan. sayang. Jadi Iya, ini iya, iya. bicara soal Secukupnya. efisiensi ya, Ya, efisiensi rumah apalagi ya. dalam konteks kota kita yang semakin padat, Ya, ya. semakin sempit, Lahan gitu semakin ya. mahal, Sumber daya makin yang semakin susah. sedikit. Maka Nah. saya pikir kita harus lebih efisien. Nah itu dia, ini ya Jakarta sekarang rasa-rasanya saya nggak bakalan mampu untuk beli tanah ya. Apalagi nanti zamannya anak saya udah gede nih, ya kan? Lahannya semakin sempit, kemudian harganya juga selangit gitu kan. Ya. Gue rasa Bahan nih. anak saya nih bejo sekarang umurnya 11 tahun. Nanti kalau dia sudah dewasa dia nggak bisa punya rumah di Jakarta. Iya, 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 Ya kan iya. paling-paling kita menyingkir keluar Agak Jakarta. jauh, ya. Nah, mungkin Yusuf Belum punya tentu loh, Pak. solusinya. Belum tentu bisa dapat juga kalau Belum begitu. tentu bisa dapat Karena makin juga. sekarang aja udah susah kan. Sebagai seorang arsitek, Oke. apa yang bisa ditawarkan Nah, oleh tahan dulu penasarannya. Nah, pasti ada ide-ide yang mutakhir dari seorang arsitek bernama Yusing ini seputar memanfaatkan lahan, ya kan, yang akan kecil segala macam, ya kan. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi di Inspirasi Jalan, tapi sekarang kita sambut lagi Sinamon, oke? Lanjut. Cuplak cuplak suwang tinggal lenter membuka tudung kuda pak kempong lela rere sopong gele dele aga sir pong dele gosong sir pong dele gosong sir pong dele gosong cuplak cuplak suwang tinggal lenter membuka tudung kuda pak kempong lela rere sopong gele dele aga sir pong dele gosong sir pong dele gosong sir pong dele gosong Karena saya percaya bahwa ilmu pengetahuan mestinya bisa bermanfaat buat semua kalangan, termasuk ilmu arsitektur begitu.
cinta, ternyata itu cuma isapan Apa? jempol belakang. Selamat datang di Inspirasi jalanan. Inspirasi jalanan, betul sekali. Karena inspirasi bisa datang dari mana saja, termasuk dari jalanan juga. Ada di Cinnamons, ada Yusing, arsitek kita yang berbeda nih. Salah Balik satunya lagi ya. ke yang tadi tuh, yang anak saya kelak bisa nggak sih punya rumah dengan semakin mahalnya Iya, bahan-bahan kan kita lihat tanah, sekarang ya kan makin susah ya, rumah Iya. tuh makin mahal. Artinya tanah juga terbatas. Iya. Orang sekarang aja punya rumah di kota makin susah, makanya dia ke pinggiran, makin jauh. Betul. Padahal kerjanya di kota begitu. Iya ya. Termasuk Apalagi saya. nanti anak-anak kita kan, Ya, sama anak saya juga 11 tahun. ya. Tapi sekarang saya dengan anak saya Cewek cowok? cowok. Oh gitu. Saya mau dijodohin. Supaya dapat rumah gratis. Mau dijodohin, kemarin kucing juga dijodohin. Semuanya. Oke, terus. Nah, saya dengan anak saya udah mulai ngobrol. Oke. Nanti kalau anak saya namanya Arga, kalau Arga mau punya rumah, nggak usah lagi cari tanah jauh-jauh, nggak usah susah. Bikin aja rumah persis di atas garasi rumah saya yang sekarang. Jadi kami Rumah sedang di atas garasi. betul, kami sedang mengembangkan konsep yang namanya rumah mikro. Oke. Oh. Rumah mikro itu rumah yang kecil. Dalam konteks tadi keterjangkauan, karena makin mahal, tanah yang semakin sedikit, Oke. dan kita nggak perlu tanah besar-besar. Kalau misalnya kamar anak berapa sih umumnya di Biasanya perumahan? sih 3x4, 3x4, Kamar anak saya 3 Ya. kali 3 lah. Pasti. Ya, nah dalam desain kami 3x4, 3x3 itu jadi rumah. Satu rumah. Bener sing. Iya. Kamarnya berdiri ya? Enggak dong, tidur tetap tidur. Betul. 3x4 12 meter persegi cuma. Iya, 2 lantai. Ya, 2 lantai kan bisa didesain. Nah, misalnya kamar kan tadi 3x4. Aktivitas di kamar yang paling penting kan apa? Tidur. Tidur. Nyanyi, Beda lagi. nyanyi di kamar mandi. iya, Tidur kan? Tidur. Tidur itu kita cuma perlu 1x2, satu orang cukup kok. Iya. Sebetulnya. 1x2 tidur. Oh, itu Iya pakai kan, aja. cuma buat tidurnya. tidur aja kan. Oke. Aktivitas yang lain ya di luar kamar Iya. gitu loh. Iya. Kalau Oh, mau iya. anak-anak mau belajar, mau nonton TV dan lain sebagainya di luar. Oke. Kalau mau lebih hemat lagi sebetulnya kamar orang tua nih. Kamar orang tua kan 2 orang ya. Oke. 2 orang kan sebetulnya nggak harus gede-gede lah, Besar kasur lah. banget. 140, 150 kali 2 meter sebetulnya cukup Cukup. buat berdua begitu ya. Kalau queen size itu 160. 160. Nah, itu yang buat Ya. yang ingin guling-gulingan di tempat tidur. Ya, sebetulnya udah cukup besar gitu. Dari pengalaman saya dengan istri 160 tuh Cukup. Ada yang banyak ruang ketawa kosong. tuh. Iya, banyak ruang kosong. Karena kita deket-deketan gitu ya. Oh, oke. Jadi 140 kali 2 itu cukup. Ih, berarti nggak boleh Sebetulnya. berantem dong tuh ke suami istri ya. Pak, aku kalau berantem sama kamu, Ma, aku kalau diusir kamu, aku kabur kemana? Ketemu juga, sini ketemu, itu ketemu. Tapi sebentar, konsep efisiensi dari tanah tadi. Sebutin deh, satu proyek yang dibangun, berapa meter, berapa rumah jadi ya? Ya, kita dalam rangka riset, tadi kan susah cari tanah dan lain sebagainya. Kami pernah riset tanah perumahan yang kecil, misalnya 6 kali 12, Berapa? 6 kali 12 oke. meter persegi, sekitar 72, 72, ya. kita desain jadi 7 rumah. Wah, ini yang bener nih. 4 lantai. 72 meter Ada yang 4 persegi. lantai, ada yang 3 lantai. 7 rumah. 7 rumah karena ukuran rumahnya satu cukup 3 kali 3, Oke. 3 kali 4, tapi 2 lantai. Ketinggiannya 2 lantai. Kira-kira Ini begitu. sudah ada. Vertikal. Sudah jadi? Belum, itu Planning, dalam rangka planning. riset. Oh, oke. Tapi yang sedang kita buat sebetulnya sekarang yang rumah single ya, 3 kali 3, 2 lantai, begitu jadi suatu rumah. Kembali ke budget, nah tadi kan lu pengen budget kan? Iya, iya, Itu iya. dengan tadi rumah tadi 3 kali 4 tadi, kira-kira habis berapa Nah, budgetnya? saya pernah coba bersama tim saya di kantor, Benny, dia bikin rumah ukuran 2,5 kali 3. Oke. Satu kamar tidur ya, kamar mandi, kamar tidur, ruang duduk. Kira-kira kita hitung-hitung, ini setengah jadi rumahnya baru sih memang. Hitung-hitung cukup sebetulnya untuk jadi dan bisa kita tinggal di sana, 30 juta. 30 Wow, juta. 30 juta punya rumah, men. Bisa Iya. Walaupun memang belum ideal ya, Tuh, belum langsung ideal. Tapi gang- sudah cukup jadi tempat berteduh. Tuh. Kalau mau lebih bagus ya tinggal tambahin finishing, tambah kayu dan lain sebagainya masih bisa. Gitu. Kembali ke konteks Betul. tadi, yang penting cukup dan punya Ya, rumah. ini untuk konteks orang-orang yang memang punya keterbatasan anggaran, Betul. lahan yang semakin sulit. Dan tidak hanya ini, Yusing juga sudah berhasil membangun beberapa proyek-proyek yang besar. Pernah membangun proyek komersial, Ya. tapi mikirin hal yang mikro. Ini apa dibalik ini apa? Apakah ada Ya, salah concern satu tersendiri? misi studio kami sebetulnya adalah mengupayakan arsitektur untuk semua. Oke. Karena saya percaya bahwa ilmu pengetahuan mestinya bisa bermanfaat buat semua kalangan, termasuk ilmu arsitektur begitu. Jadi Oke. arsitektur untuk semua itu dalam konteks kita juga melayani yang bahkan mereka yang tidak bisa bayar,
sampai yang kalangan atas gitu. Kita bisa melayani semua kalangan. Itu yang kita sedang upayakan. Salah satunya ya. Beberapa tahun lalu Yusin juga pernah membuat sebuah proyek namanya Papan untuk Semua. Ini kurang lebih Ya. bagian dari campaign itu Ya, juga ya. betul. Jadi tidak hanya memikirkan yang komersial tapi juga sosialnya cukup Ya, kuat. betul. Jadi memungkinkan buat kita semua punya rumah ya, 30 juta bayangin. Cinnamon manggung 10 menit selesai itu udah. Punya. Selamat ya Mbak, ini hadiahnya rumah. Saya bayar pakai rumah ya gitu. Misalnya kayak gitu ya. Ini ada satu orang arsitek lagi nih Pi yang saya undang. Oh, arsitek. Pi ini adalah bapaknya arsitek semuanya nih. Oh, iya? Presidennya semua arsitek. Maksud lo? Ini Ikatan Arsitek Indonesia, beliau ketuanya. Oh. Nah, kita undang dia, kita ngomongin yang lebih makro lagi, terutama tentang ciri-ciri karakteristik bangunan-bangunan di Indonesia. Setuju ya? Setuju. Oke, kalau gitu. Nah, kita Oke. akan undang, nah, ada Mas Ahmad Jauhara, oke? Itu Pade. Pade! Pade! Berhenti bentar, Pade! Oke, Pade. Nah, ini dia orangnya yang ditunggu-tunggu. Ini dia. Kasih kencang-kencang. Jeng, 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 jeng. Apa kabar, Mas? Sehat? Mantap. Nah, selamat datang Kang Yeay, Juju Kang Juju. Ahmad Juhara. Oh, Wah, Ahmad ini juara. juara. Pakai H dikit, Johara. Oke. Nah, beliau ini adalah presiden dari Ikatan Arsitek Indonesia. Semua IAI. arsitek dipimpin oleh beliau. Ya kan? Bos Bahkan- saya nih, bos. Bos saya. Top, pelayan paling top. Wah, itu. Jadi kan salah satu member dari IAI juga. Ya. Sebenarnya seberapa berkualitas sih arsitek Indonesia di mata nasional dan juga dunia, Kang? Kalau boleh cerita sedikit. Sebenarnya itu kan masalah pengakuan. Ya. Jadi kalau bukti sih banyak dan Ya. sudah terbukti arsitek Indonesia hebat-hebat Ya. dan dipercaya ya. Nah, peran arsitek sendiri buat pembangunan kota itu sampai sejauh apa sih? Apakah hanya residence aja atau apa sejauh apa tuh perannya arsitek? Arsitek itu kompetensinya desain dan materinya adalah ruang sebetulnya. Ruang kota, ruang buat manusia. Dan arsitek itu objeknya sejak dari kursi sampai kota. Oke. Dan arsitektur itu adalah bangunan, ruang dalam bangunan dan ruang di antara bangunan. Jadi Oke. semuanya adalah objek arsitektur. Arsitektur itu bertanggung jawab atas keselamatan manusia dan juga kenyamanan orang di dalam kota dan juga keselamatan. Sekarang brand sebuah provinsi sekarang. Brand sebuah provinsi arsitek sekarang. Iya juga ya. Ya, kita kalau jalan-jalan ke banyak negara itu salah satu alasannya bukan hanya kuliner, tapi arsitektur. Oh iya, oke. Iya, ya. Benar juga sih. Mana? Ya. Mana Ke ya? Paris, Paris. Menara Eiffel, Menara ya Eiffel. kan? Tapi Iya. juga kota Paris, kotanya itu adalah arsitektur. Barcelona arsitekturnya. Oke, kita kasih kesempatan dulu Destinamos untuk tampil ya menyambut Kang Juju hadir di sini dan juga Kang Yusing. Yusing? Yusing? Yusing. Yusing or icing? Yusing Iran ya. Jadi arsitek Indonesia. Oke, The Cinnamons. Terima kasih. Sampai akhir menutup mata. Fenomena bagaimana pemerintah mengelola kotanya. Peraturan itu dibangun terus, tidak akan pernah lengkap. Peraturan ini kok kayak, maaf, kayak obat pusing. Begitu tadi obat
obat Pusing. tertentu lalu dipakai untuk semua penyakit. Banyak salah Right. jadinya. Ya, ya, ya. The Cinemas dengan warnai dunia. Kehadiran beberapa profesi-profesi tertentu seperti arsitek ini juga mewarnai dunia. Artinya menaruh atau meletakkan ada warna-warna khusus. Di antaranya adalah faktor keselamatan, Ya, betul. buat hunian, segala macam gitu Dan kan. arsitektur gedungnya sendiri juga mewarnai sebuah Betul kota sekali. atau sebuah negara. Bisa menjadi gitu kan? landmark sebuah kota, sebuah negara, bayangin. Dari Ya, sebuah kekuatan nah gitu desain, ya. itu kurang lebih Kang ya. Ya. Nah, Nah, masih bersama Kang Juju, juga Dan- ada Kang Yusing, ini mereka arsitek-arsitek yang membuat perubahan buat Indonesia juga gitu. keren. Ya. Nah, Kang, tadi kan kita udah bicara nih sama Kang Yusin ya, bahwa sebuah rumah tuh punya standarisasi yang standarnya itu ditentukan oleh pemerintah. Ini rumahnya masuk dalam standar atau tidak gitu. Nah, peranan Ikatan Arsitek Indonesia di mana untuk menentukan standar tidaknya sebuah rumah? Sebetulnya itu kan memang tugas pemerintahnya Oke. dalam Menentukan membuat standar ya. standar-standar. Ya. Tapi juga ada bagaimanapun juga arsitek bakal punya kreativitas sendiri, Ya. memberikan warna yang lain. Ya. Dan juga bagaimanapun juga arsitektur itu sebetulnya spesifik terhadap tempatnya. Oke. Ya. Jadi kalau berulang ya dia bisa distandarkan. Tapi rumah itu ya biasanya digeser dikit aja udah berubah Iya. desainnya. Ya. Karena matahari dan segala Ya. macam. Jadi apalagi dikaitkan sama pemiliknya, karakter manusia yang hidup di dalamnya, pemiliknya, banyak keinginan. Ya. Jadi di satu sisi memang perlu ada standar, Ya. tapi itu menjadi referensi, menjadi acuan. Oke. Ya. Dan biasanya standar minimum yang diurus gitu ya. Cuma walaupun begitu, memang tetap aja ada perbedaan-perbedaan pendapat ya. Oke. Bagaimana Nah, itu misalnya, dia. Pasti. apakah hanya harus beton? Nah, gitu ya? Oh, iya, iya, apakah iya. bisa pakai kayu atau bambu gitu ya? Sebetulnya pemerintah punya kok standar-standar yang bangunan kayu segala macam. Sebentar, tadi kan Masih ini- banyak hal-hal yang Ya, Yusing kan tadi regulasi itu cerita. harus diuji sebetulnya. Ya. Yusing kan cerita dia membuat rumah dari bambu. Ya. Nah, dan menurut IAI sendiri seperti apa kondisinya ini? Apakah sesuai dengan kaidah-kaidah itu atau mungkin breakthrough? Ya, idenya out of the limit atau gimana? Begini, regulasi di Indonesia masih berkembang terus. Iya. Ya, jadi mungkin saja belum dibuat. Tapi ada yang mewarnai adalah paradigma yang mengambil kesimpulan bahwa itu jadi tidak boleh. Oke. Padahal banyak sekali contoh di dunia ini yang menunjukkan bahwa bangunan bambu itu luar biasa. Iya, iya. Bisa sangat baik. Ah, ah. Bahkan bangunan-bangunan tradisional kita banyak bambu juga tuh pakai. Namanya kayu, ya. Ya, Toraja itu atapnya bambu. Ya. Tapi kembali ada standar-standar kenyamanan, keselamatan dan Keamanan ya. keamanan. Ya, itu- Kenyamanan dan keamanan. Jadi itu yang ketika di kota apakah memang bisa dikaitkan sama Bisa kok. Ya bisa. Bisa ya? Bisa. Oh, Kan katanya gue bilang sih nggak bisa. belum bilang nggak bisa. Lo pasti bilang bisa lo ide maker idea maker. Gue belum bilang nggak bisa kok. Kalau hati-hati ngomongnya kalau urusan sama pemerintah. Gue kan sangat hati-hati ngomong. Betul, karena mewakili asosiasi banyak itu. Oke. Tapi kalau boleh kasih masukan nih dengan fasilitas publik.
yang ada di Jakarta, di Indonesia, Ya. apakah sudah memenuhi standar dari sudut pandang arsitek atau mungkin harusnya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih baik lagi? Ini kan memang fenomena bagaimana pemerintah mengelola kotanya. Iya. Oh ya. Dan kembali, peraturan itu dibangun terus, tidak akan pernah lengkap. Iya. Ya. Nah, jadi itu juga satu hal. Tapi ada orang yang mengkritiknya, oh peraturan ini kok kayak, maaf, kayak obat pusing merek bla gitu. Tapi dipakai buat Semuanya? obat pusing dan obat jantung juga. Waduh. Seakan-akan gitu. Jadi Oke. rumusnya kok sama terus ya. Karakternya ini loh, jangan disamain dong peraturan sama yang Ya, sebelah sana. karena kompleksitas fungsi dan karakter hidup ya, budaya masyarakat juga kan sangat berbeda-beda. Nah, Begitu tadi obat Pusing. tertentu lalu dipakai untuk semua penyakit, banyak salah Nah, jadi. Ya. ini kembali ke masalah, contoh deh yang perbedaan di Jakarta kota besar deh. Kita kan kemana-mana naik mobil, sementara di luar negeri kan walking Kemana-mana, distance ya. yes. Jalan kaki. Nah kembali kalau saya jadi rakyat, saya akan balikin. Ya saya mau jalan, cuman trotoarnya Nggak pakai ada, ya. dagang gitu kan. Ini kan kayak masalah, mana yang duluan, masalahnya adalah telur apa ayam Telur segala atau macam. ayam. Tergantung ini paradigma kembali ya. Beberapa pemerintahan daerah itu sangat paham bahwa jalur pedestriannya harus diberesin. Ya. Dia harus nyaman. Dan itu bukan soal dilihat bagus, tapi dipakai dengan nyaman Pakai. dan menjamin keselamatan. Nah masalahnya kita sering bicara jalur pedestrian, Ya. tapi kita tidak pernah bicara jalur PKL. Nah, Oke. Padahal itu kebutuhan kota loh. PKL Nah, itu profesi yang sejak zaman dulu sudah ada, merupakan kebutuhan kota, tapi dalam tata kota tidak pernah diberikan ruang. Mereka cuma digusur terus. Artinya dia ada kemana nih gitu ketidakadilan peratur penataan kota. Begitu mereka nggak punya ruang, mereka digusur, nggak ada tempat. Mestinya sediakan dulu tempatnya. Begitu tidak tertib, tidak menggunakan tempatnya, baru boleh digusur. Tapi kalau tempatnya aja nggak ada kok. Ya. Padahal mereka perlu gitu loh. sebetulnya ini adalah school of thought. Jadi ada paham-paham pendesain kota. Manusia yang membentuk kotanya, ada yang kota membentuk manusianya. Itu peran Oke. arsitek juga penting. Kalau Keren, di Cinemas nih kira-kira nih untuk para pemusik kota mana yang paling Nah. nyaman? Bandung dong. Bandung, Bandung. Kita sekarang bebas Kak, nyanyi di mana aja di taman kota, enak-enak semuanya. Oh iya. Bisa di situ ya? Iya. Oke, berarti thanks to arsitek juga tuh ya. Iya. anak Bandung semua. Mahir bener deh. Itu tuh apa? Mungkin Kang Juju pernah nggak bikin Rumah saya bilang, murah ya, gitu atau rumah punya konsep nggak? rumah ekonomis. Saya pernah mencoba rumah murah, tapi sebetulnya recycled materials, ya pakai Oh, barang oke. bekas. Item Ya. barang-barang. Kota di mana saja itu ada industri sampah Oke. dan dijual lagi. Ada harga ekonomisnya. Ya. Itu jadi jauh lebih green. Dan saya cuma lihat, oh di kota Jakarta ini banyak sekali barang bekas yang bisa dipakai. Ngomong-ngomong saya harus pamit dulu ya. Oh gitu. Ya biar Belum sketchin ini rumahnya. nanti kita kontak ya. Ya. Game code. Mohon maaf. Mau kemana? Ya biasalah ngerjain banyak kerjaan yang masih tertinggal. Oh ya, rumah siap. mikro itu Salah ya. satunya. Saya mau ya nanti buat anak Oke, saya. sip. Yakin. Thank you, pamit dulu ya. Cukup, yakin. Yuk, pamit dulu ya. Ketemu lagi. Yuk. Terima kasih Kang Yusi. Sampai ketemu lagi, sukses Makasih. terus berkarya. Sampai ketemu lagi. Siap Thank you. kalau gitu. Bye. Oke, siap kalau gitu. Kita ngomongin tentang planning kan. Ada seorang planner, tapi yang di plan tuh kalau nggak salah 2.200 hektar, Pi. Maksudnya 2.200 hektar dia plan katanya, rencananya ya. bikin kota gitu kali Bikin ya. kota sendiri. Wah, Dia ngeplan atau membuat rencana 2.200 hektar. Seperti apa? Anak muda umur 22 tahun sama kayak gua. 22. Oke, kita simak nanti karya-karya tetap bersama kita di Inspirasi Jalanan. Yeay. Seharusnya air itu bisa menjadi titik atau atraksi yang unik ya, dan juga bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Iya. Jadi air bisa terintegrasi sama taman, ruang publik, dan juga komunitas yang di sekitarnya. Mana sih? Ini orang yang tadi dijelasin tadi. Ini dia orang ini. Pade. Pade. Itu ya. Nah, jalan Pade, jemput Pade. 2.200 hektar dia mau rancang katanya. Dia memang masih muda. Masih muda. Dan arsitek. Lo gak percaya banget dia muda sih? Kita juga dulu kayak dia, Pi. Nggak semuda lo kan? Oh, iya. Of course. Nah, tuh orang itu. Oke, Pade.
Udah sih nama. Selamat datang Ed. Iya, Apa kabar Ed? keren. Baik. Yuk kita sebutin kata-kata penyemangat Bapak Ade. Pak Ade, Berangkat! Oke bro. Oke. Nih yang saya bilang nih, Edward Gunawan, 24 tahun, 24 apa 22? 30. 30 tahun. Tapi 30 kalau tahun. di diskon nggak apa-apa juga. Gak apa-apa. Berarti lebih muda saya. Aduh. Tapi dia mengemban tugas. Dia ingin mengelola 2.200 hektar lahan di sini yang ada di Kota Harapan Indah. Yang sekarang sedang kita Iya. datangi dan kita kelilingi. Nah, 22.000. 2.200 hektar. 2.200 hektar. Edward mau dijadikan apa nih seluas 2.200 hektar ini Kota Harapan Indah? Mau dijadikan banyak ya. Oke. Oh, Jadi iya. kalau kita ini nih rencananya untuk menjadi kota mandiri ya. Kota Jadi mandiri. impian kita supaya orang bisa tinggal, bekerja, Oke. bersekolah, Oke. dan berkeluarga dan semuanya di sini. Semua Semuanya ada di sini. Iya, Nah, iya. memangnya kamu punya pendidikan arsitektur atau apa? Tata kota atau Ya, pendidikan tata kota sama urban design ya. Urban designer. Oh, Di mana? Di Inggris Bartlett. di Bartlett. Apa yang harus dikembangkan dari urban planning nih misalnya di kota ini? Menurut saya yang pertama kita harus ada mixed use ya, di mana kita bisa bertinggal, Oke. bekerja atau bersekolah di satu tempat. Satu tempat Ya. saja. Supaya nggak harus jauh-jauh Oke. naik mobil dan segala Ya. Setelah itu ya tentu kita harus perhatikan semua infrastruktur pendukung ya. Dan untuk masa sekarang saya rasa infrastruktur juga nggak bisa dipisah-pisahkan. Kota Harapan Indah boleh tahu nggak? Boleh kasih sedikit bocoran nggak? Akan dibuat seperti apa? Apakah dibikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu? Jadi kan kita cukup besar ya 2.200 hektar. Ya. Jadi dengan itu konsepnya itu adalah akan ada beberapa neighborhood ya atau beberapa distrik dan masing-masing distrik akan ada pusatnya supaya orang nggak harus jauh-jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tapi kalau di kita sih ada satu distrik yang akan menjadi CBD. Itu akan menampung kebutuhan lebih dari sehari-harian. Jadi di situ adalah mall yang mungkin 3-4 kali seminggu ke sana, universitas yang besar di sana. Oke. Dan Jadi orang tidak harus keluar dari daerah Iya, untuk betul. belanja, tinggal balik seperti ini Iya. gitu ya. Makanya kota mandiri ya namanya. Iya, Ya. kota yang sangat mandiri. Ini gimana nih, Mas? Anak-anak baru, anak-anak muda ini kan punya visi yang luar biasa ya. Oh ya, kan? ya. Artinya Mimpi seperti itu selalu ada di dunia ini ya, dan idealismenya masih melekat ya. Jadi Ya. saya kira banyak impian yang bagus bisa diterapkan di sini. Ini belum jadi, justru tantangannya banyak sekali. ya. Dan bisa jadi sangat ideal kota baru ini. Iya, iya. katanya Edward hobi traveling pasti ya. Iya. Kuliah di luar dan hobi traveling. Bagaimana Edward melihat hal-hal yang ada di luar sana? Apakah ada keinginan yang ingin diterapkan di sini gitu? Sebenarnya kalau Indonesia saya sangat cinta ya, dan Oke. saya rasa budaya sini dan tempat travelingnya sangat banyak dan bagus. Iya. Tapi dari luar pun banyak hal yang kecil-kecil yang bisa diimplementasikan di sini juga sih. Ya. Oke. Tapi pada dasarnya kita tuh di luar, di Indonesia, dimanapun kita semua adalah manusia ya. Jadi tadi yang disampaikan juga, sebuah kota harus didesain oleh around manusia. Iya. Kita bukan desain kota untuk mobil, bukan untuk whatever, tapi untuk akarnya Manusia tuh untuk dulu. manusia. Kota Harapan Indah ini akan dibikin semacam bike city gitu, Ya. kemana-mana. Itu mungkin ya? Ya, Sangat jadi cita-cita kita untuk adalah salah satu untuk mobility strategi kita itu untuk meningkatkan cycling ya. Jadi orang ada Oke, pilihan kalau mau iya, jalan iya. boleh, sepeda boleh, public transport Iya. boleh. Ini teman saya kan bolak-balik Bandung Jakarta. Siapa tahu nanti bisa punya satu hunian di Ya. sini di Kota Harapan Indah kan? Ya kan? Ya itu planning kalau huniannya diterapkannya apa tuh di sini nih? Apa fasilitas-fasilitas untuk orang-orang yang ingin memiliki hunian di sini? Kalau untuk hunian kami strateginya selalu mau memastikan bahwa semua tingkat hunian tersedia ya. Oke. Karena kami percaya bahwa sebuah kota yang hidup dan sebuah kota yang benar-benar hidup adalah kota yang ada segala kelas ekonomi. Oke. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau satu kota cuma terisi dengan satu kelas ekonomi, mungkin kalangan profesional. Iya. Kalau di pagi hari kota itu bisa terjadi sepi Iya dan sih. menjadi Ah, nggak iya, homey iya, ya. iya. Tapi kalau ada yang ekonomi rendah, tengah atas, usia rendah, tengah atas, kan Iya. banyak aktivitas di sepanjang hari yang bisa terisi. Oke. Oke, apartemen ada, rumah juga ada, Iya. pastinya, terus fasilitas supermarket. Biasanya sekarang hobi olahraga, Edward juga Olahraga, olahraga. iya. Dan
kesukaan taman, orang. Iya. ruang publik, Ruang taman publik, buat penting. taman buat bermain anak ya kan. Kan kalau di Jakarta itu kurang sekali ya. Kalau kita banding-bandingan gitu, kurang sekali dengan ruang terbuka publik. Pasti Edward yang lulusan And the Iya. Fresh Raceway tadi Habis tuh, divisi, ya oke. kan? Memikirkan Bartlett, ruang oke. publik ya, ada 2.200 hektar. Jadi ruang publik terbuka pasti sudah dipikirkan ya. Ini Pasti. kota yang bisa dibilang green city. Impiannya akan ke arah situ. Impiannya Green City. Tapi kita cuma 700 hektar yang sudah terbangun ya. Oke. Jadi ke depan saya harap ada banyak hal yang akan menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Ya, kan ada mau dibangun danau kan di Ya. sini. Oh ya, seluas apa dan fungsinya buat apa nanti? Jadi di sini kan kita mau merubah paradigma terhadap air ya. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mungkin di daerah Jabodetabek air selalu menjadi sumber masalah, Banjir, sumber banjir, ya kan? sumber limbah, kotor Ya. dan segala ya. Tapi sekarang kita lagi kerjasama beberapa konsultan, baik itu urban planning, hydrology, sama landscape. Karena di benak kami sih sebaiknya seharusnya air itu bisa menjadi titik atau atraksi yang Iya. yang unik ya, dan juga bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Iya. Jadi air bisa terintegrasi sama taman, ruang publik, dan juga komunitas yang di sekitarnya. Wah, Oke. keren. Stan, Yap. ini Kota Harapan Indah mau ulang tahun. Oh iya. Iya kan, mau ulang tahun kan? Ya. Nah, karena mau ulang tahun, siapa tahu ada penawaran buat Udah kita tahu. musisi. Edward, ini akan jadi target marketnya Edward. Ibu-ibu. Bisa Ya. diskon gitu. Ulang tahunnya kapan sih? Ulang tahunnya hari Minggu ini. Oh, hari Iya. Minggu. Oke. Ini oke. Akan ada acara khusus kah? Ya. Semua kita bisa kumpul? Ya, jadi kita tahun ini ada acara yang juga untuk membantu juga ya sebagian CSR. Karena ini kami tahu bahwa baru kejadian bencana di Oh, iya. Lombok. Iya, Lombok dan Palu ya. Iya. Jadi ya kami ada auction day. Jadi semua rumah ada pilihan rumah yang didiskon mulai 40% dari harga ya. Terus dari situ bisa dibidding, dan sebagian dari Oke. prosesnya itu ke pasca bencana di Lombok. Kita Oh, iya, iya. sumbang Oh, oke, tenda. oke. Keren, Oke. keren. Ya, menarik sekali teman-teman. Kita bisa banyak belajar tentang arsitek. Mereka ini adalah orang-orang yang melayani buat manusia ya. Ya. Mereka juga melayani manusia juga. Iya dong. Iya kan? Musisi salut. Nah, kita melayani majikan kita ya. Oke. Oke. Pemirsa, memang sebuah kota bisa ditata dengan baik kalau kita punya orang-orang hebat, profesional yang memiliki batin dan memiliki hati yang kuat Passion. gitu ya, passion yang kuat. Dari kebutuhan itu juga, ya mudah-mudahan bisa tercipta sebuah perumahan inovasi-inovasi yang gunanya untuk manusia juga gitu ya. Dan kota yang memang kita idam-idamkan ya. Betul, salah satunya adalah Kota Harapan Indah. Saya mau lihat-lihat nanti ya, saya mau beli toko rencananya saya. Mau dagang. Baik, ini akhir dari Inspirasi Jalanan. Inspirasi bisa datang dari mana saja, dari siapa saja, bahkan dari jalanan. Terima kasih banyak The Cinema. Thank you Kang Juju. Terima kasih Edward, thank you, good luck. Thank you so much. Oke pemirsa, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi ya, Pia, di kesempatan Oke. berikutnya. Saya Steny Agustaf. Saya Apiani Resta. Please welcome once again The Cinema.